Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sahana dari kelas 5C Perbankan Syariah. Saya ingin membahas tentang nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang atau kurs merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang sangat penting karena pergerakan nilai kurs dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Nilai tukar mata uang atau kurs merupakan salah satu cara bagi suatu negara untuk bisa bertransaksi dengan dunia luar. Karena dengan menggunakan kurs, transaksi dengan luar negeri dapat berjalan dengan baik. Namun, ada kendala dalam kurs, bahwa tidak setiap nilai mata uang setiap negara adalah sama. Nilai mata uang ini dapat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran uang yang terjadi di pasar valuta asing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nilai tukar uang konvensional. Nilai tukar uang mempresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang yang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi. Antara lain transaksi perdagangan internasional, turisme, investasi internasional, ataupun aliran uang jangka pendek antara negara yang melewati batas-batas geografis dan batas-batas hukum. Selanjutnya, kita akan membahas Purchasing Power Parity dan Law of One Price. Purchasing Power Parity atau paritas daya beli adalah suatu kondisi di mana harga dari suatu barang yang dapat diperdagangkan dalam suatu mata uang seharusnya sama dimanapun barang itu. Jika kondisi arbitrage atau arbitrage condition, kondisi di mana tidak terdapat kesempatan untuk membeli suatu barang dengan harga rendah dan menjualnya lagi dengan harganya yang lebih tinggi terjadi untuk setiap barang secara individual, maka kondisi arbitrage ini akan terjadi juga untuk kelompok barang dalam jumlah yang representatif sehingga dapat diturunkan persamaan sebagai berikut. Persamaan di atas adalah apa yang digunakan dengan persamaan paritas daya beli atau purchasing power parity equation yang menyatakan bahwa rupiah sejumlah X di Indonesia akan mempunyai daya beli yang sama di Singapura. Ini akan sejalan dengan asumsi bahwa semua barang dapat diperdagangkan dan terdapat kondisi arbitrage yang menjamin setiap individual dapat menjual barang dengan harga yang sama dimanapun juga. Yang kedua yaitu kebijakan nilai tukar uang. Mata uang asing dapat digunakan untuk membeli barang-barang dari luar negeri ataupun juga aset finansial seperti saham, obligasi, treasury bills, option, futures, warrants, dan lain-lain. Jika seseorang berpergian dari Indonesia ke Singapura untuk berlibur, kemungkinan dia ingin membeli mata uang dolar Singapura dengan mata uang rupiah dengan nilai tukar yang berlaku. Untuk kemudahan analisis, akan diasumsikan hanya ada dua negara yang melakukan perdagangan internasional, yaitu domestik dan asing. Dalam suatu negara, satu-satunya institusi resmi yang dapat mengubah penawaran mata uangnya adalah bank sentral dari negara tersebut. Bank sentral dalam kesehariannya acap kali menjual dan membeli mata uang asing. Sejarah mencatat, dalam sistem moneter internasional pernah dikenal 3 macam sistem nilai tukar mata uang. 3 sistem tersebut yaitu: yang pertama yaitu sistem nilai tukar tetap. Sistem ini menimbulkan kesulitan nyata, yaitu suatu negara harus mengambil peran yang pasif dalam kaitannya dengan nilai tukar mata uangnya. Yang kedua, sistem nilai tukar mengambang. Sistem kurs mengambang adalah sistem yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran di bursa valuta asing dan sama sekali tidak dijamin logam mulia. Dan yang ketiga yaitu sistem nilai tukar yang dikaitkan. Nilai mata uang yang ditetapkan dengan jalan mengaitkan mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya atau sejumlah mata uang tertentu yang biasanya merupakan mata uang kuat. Pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor pendorong pelemahan nilai tukar rupiah. Ada beberapa faktor baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang mendorong pelemahan rupiah akhir-akhir ini. Faktor utama dari luar negeri adalah inflasi di Amerika Serikat sebesar 0,6% bulan ke bulan pada bulan Maret 2005. Angka ini jauh berada di atas perkiraan pasar. Akibatnya, pasar berspekulasi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga.
lebih agresif lagi dalam jangka waktu dekat. Hal ini membuat pasar berspekulasi bahwa dolar Amerika Serikat akan menguat, yang membuat dolar Amerika Serikat benar-benar menguat terhadap hampir seluruh mata uang dunia, termasuk rupiah. Kebijakan nilai tukar uang dalam Islam dapat dikatakan menganut sistem managed floating, di mana nilai tukar adalah hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah, bukan merupakan cara atau kebijakan itu sendiri, karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang di pasar kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan itu sendiri. Jadi, bisa dikatakan bahwa suatu nilai tukar yang stabil adalah merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang tepat. Sistem nilai tukar dalam Islam. Pendapat pertama yaitu kembali menggunakan mata uang fisik dinar dan dirham, di mana mata uang dunia saat ini kembali kepada standar emas dan perak. Hal ini pun telah memulai dirintis di Indonesia. Namun, perkembangannya masih belum mencapai taraf sebagai nilai tukar dalam transaksi, tetapi masih sebagai sarana investasi. Pendapat kedua yaitu mengusulkan supaya mata uang sekarang agar di-backup dengan emas sebagaimana Bretton Woods System, sehingga setiap pencetakan uang harus didasarkan kepada cadangan emas tertentu yang telah disepakati bersama, agar tidak terjadi pencetakan uang berlebihan seperti saat ini. Sedangkan yang paling lunak adalah sebagaimana seperti adanya sekarang, hanya bagaimana pemerintah mengatur supaya tidak ada lagi unsur maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba dalam sistem moneter yang berlaku. Pembahasan yang keempat yaitu sejarah nilai tukar uang di Indonesia. Sejarah nilai tukar rupiah. Sejarah perjalanan nilai tukar rupiah dari semula 1 US dollar berjumlah 1,88 perak hingga 9.000 rupiah. Sehingga secara umum dapat disimpulkan nilai tukar mata uang yang digunakan oleh Indonesia sejak periode 1964 hingga sekarang, sistem nilai tukar yang berlaku di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 3 kali, yaitu sistem nilai tukar tetap, sistem nilai tukar mengambang terkendali, dan sistem nilai tukar mengambang bebas. Sekian video materi presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.